Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Budiarjo, NIM 0516290064. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana tugasnya yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar UT. Di mana struktur proyeknya yaitu seperti ini. Di dalam folder tugas 2, strip UT, harus ada file HTML index, kemudian stok HTML, tracking HTML, kemudian style CSS, kemudian stok app.js, kemudian tracking app.js. Di dalam index HTML ini akan menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, yaitu mengarah ke stok HTML dan tracking HTML, di mana stok HTML adalah halaman yang berisi stok bahan ajar. Kemudian tracking adalah halaman yang berisi tracking delivery order. Kemudian CSS yaitu layouting atau untuk layouting UI ya, penampilan di webnya. Kemudian stok app.js ini logika foo untuk stok HTML yang di sini ya. Kemudian tracking app.js ini adalah logika foo untuk halaman tracking HTML. Baik, kita ke aplikasi Visual Studio. Di sini saya sudah membuatkan sesuai yang diarahkan oleh tugas ya tadi ya. Ada file CSS, yaitu style CSS. Kemudian ada stok app.js dan tracking app.js. Kemudian ada halaman index dan halaman stok, halaman tracking. Nah, saya di sini membuat index HTML-nya ada 2 menu. Saya buat menu ini layoutnya seperti dashboard gitu ya. Memiliki menu sisi kanan, sisi kiri atau sisi kanan ya, sidebar lah. Nah, namanya sidebar yang berisikan menampilkan dashboard ya. Kemudian ada menu stok yang mengarah ke page atau halaman stok HTML, dan yang kedua ada menu yang akan mengarahkan ke halaman tracking ya. Kemudian di sini ada main content yang berisi tadi ya sidebar. Kemudian ada saya di sini membuat quick menu ya untuk menu cepat agar tidak perlu mengklik menu yang di sidebar itu ya. Nah, kemudian di halaman stok ini ada sama ya. Di sini ada layout dashboard juga yang berisikan menu, interaksi antar page ya. Kemudian ada main kontennya di sini. Main kontennya berisi tentang menampilkan data stok ya, data stok, di mana ada fungsi untuk memfilter atau mengurutkan daftar stok ya. Kemudian di sini ada tabelnya, tabel daftar stok. Nah, tabel ini ya, tabel daftar stok. Nah, kemudian di tracking halaman tracking ini juga sama, ada tampilan dashboard layout menu yang menghubungkan antar halamannya. Kemudian ini main kontennya, yaitu di sini ada halaman yang berisi titelnya tracking delivery order, yang berisi informasi atau melacak delivery order ya nanti ya, pengiriman sampai mana gitu ya. Kemudian akan tampil nanti timeline delivery ordernya ya. Baik, di sini ada stok app.js yang merupakan logika foo ya. Di sini saya juga mempastikan database lokal yang dari data bahan ajar yang di share e-learning, saya copy paste di sini sebagai data lokal. Kemudian di sini var app new foo ini berfungsi untuk merender data lokal ini ketika halaman stok dijalankan. Kemudian ada compute berisi fungsi filter stok yang memfilter by judul, by UPBJJ, kategori, dan reorder. Kemudian di sini ada fungsi sorting. Sorting itu menyortir berdasarkan judul, dan ada juga stok, ada berdasarkan harga. Di sini mount itu, fungsi mount ini berfungsi ketika di halaman dashboard itu ada quick menu ya. Quick menu ketika diklik quick menu input data stok baru, maka akan memicu mount ini menampilkan open modal input stok ya. Input stok. Jadi otomatis tidak melalui menu utamanya ya. Akan menampilkan menu tambah stok atau input stok. Kemudian ada metode di sini, ada metode toggle sidebar yang berada di dashboard tadi ya. Kemudian open modal ini untuk membuka modal tambah ya, modal tambah. Dan close mobil menu juga untuk menutup mobil menu. Kemudian get status. Nah, get status ini untuk menentukan status stok ya. Kemudian di sini ada reset semua filter, fungsi reset form juga. Kemudian ini ada open modal, edit modal, close modal. Kemudian
kemudian handle submit, kemudian ada delete juga ya, kemudian ada fungsi watcher sesuai yang diinstruksikan dalam tugas ini ya. Kemudian ada tracking app CS, ini juga logika full, hampir sama isinya. Data ini juga di copy paste dari data Ajar. Ini fungsinya untuk meload data itu, data lokal. Ada compute juga di sini untuk membuat nomor DO baru secara otomatis. Kemudian di sini ada fungsi select paket untuk mencari detail paket yang dipilih. Kemudian di sini ada mount, sama ya, intinya untuk quick menu tadi, membuka quick menu input daftar order. Di sini ada method, sama ya tadi ya, method untuk membuka apa namanya, menu untuk menu di dashboard tadi ya, menu sidebar. Kemudian di sini ada fungsi VNDO, metode untuk mencari daftar order. Dan di sini ada menu fungsi reset, kemudian fungsi cross modal. Nah, di sini ada fungsi menambah daftar order baru ya, ADO. Kemudian di sini ada watcher. Nah, seperti ini. Ya, ya. Baik, kita akan langsung membuka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dashboard utamanya di aplikasi Sita ya. Di sini ada selamat datang operator Sita. Ini di sini di top bar ada nama dashboard utama atau judulnya dashboard utama. Kemudian di sini ada menu dashboard, ada menu stok bahan ajar, ada tracking delivery order ya. Ada dua menu sebenarnya di sini. Kemudian saya buat di sini ada menu pintasan atau menu cepat ya. Kemudian di sini ada informasi sistem. Sistem ini berfungsi untuk mengelola stok bahan ajar Universitas Terbuka dan melacak status delivery order bahan ajar kepada mahasiswa. Baik, kita menuju ke halaman stok bahan ajar. Pada halaman stok bahan ajar di sini ada judul stok bahan ajar. Kemudian di sini sesuai yang diperintahkan oleh tugas ada menu atau fungsi filter dan urutkan, di mana ketika mengaktifkan filter atau urutan apa namanya UT daerah ini akan menampilkan kategori mata kuliah. Nah, kalau kita pilih semua PPJ, kategori mata kuliahnya akan hilang. Tapi ketika kita pilih misalkan Jakarta, maka akan muncul kategori mata kuliahnya. Nah, di sini kita pilih misalkan saya mau milih yang Surabaya. Kemudian di sini kita filter yang mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah wajib di UT daerah Surabaya masih kosong. Kalau yang untuk pilihan juga kosong ternyata ya. Nah, di praktikum ini ada satu, yaitu mata kuliah biologi umum. Nah, di sini saya kembalikan dulu. Di sini ada opsi ya, opsi filter hanya tampilkan stok menipis atau kosong. Jika diklik atau di checklist di sini, maka akan menampilkan daftar stok yang menipis atau kosong. Di sini terdapat 3 item yang menipis atau kosong, yaitu pada info mata kuliah dasar-dasar sosiologi, kemudian kalkulus 1, pengantar akuntansi, di mana stoknya yaitu cuma 2 di dasar-dasar sosiologi, kalkulus 0, dan pengantar akuntansi 7. Di sini statusnya ada warning menipis, kemudian status kalkulus kosong, tandanya merah, kemudian di pengantar akuntansi juga warning menipis. Nah, ini nanti yang kosong menipis ini bisa ditambahkan melalui di sini ya, melalui tombol tambah di sini, tambah stok bahan ajar. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian misalkan kita menambahkan kodenya ya, misalkan SIM 243001 misalkan. Judulnya misalkan kalkulus 2, kategorinya misalkan mata kuliah wajib. Saya pilih tadi apa ya? Makassar ya. Makassar. Kemudian harganya misalkan 80.000. Stok amannya 10, berarti kita tambahkan 20 misalkan. Lokasi rak misalkan nomor 2, catatan misalkan buku baru. Tambah. Nah, kita cari yang Makassar ya. Buku baru. Bentar, ulang lagi. Sini ya. Buku baru mana? Baru. Oh, ininya masih ke checklist ya, maaf ya. Harusnya ini saya buang dulu checklistnya, kemudian pilih yang Makassar. Nah, di sini muncul buku baru kalkulus 2, mata kuliah wajib Makassar, lokasi raknya 2, kemudian stok 20, stok safety 10, statusnya aman karena lebih dari stok safety ya, stok safety, kemudian catatannya buku baru. Nah, di sini juga kita bisa mengubah stoknya, misalkan salah input stok, kita edit di sini, akan muncul keterangan yang sama dengan daftar yang tadi. Kemudian kita ubah stoknya misalkan ke stok 30, atau misalkan lebih amannya 80 ya. Kita kemudian update datanya. Nah, di sini akan berubah yaitu dari 20 ke 80. Kemudian kita juga bisa menghapusnya. Di sini ada fungsi hapus. Nah, ketika diklik akan muncul yakin ingin menghapus item buku ini misalkan. Kita klik OK. Nah, maka buku yang tadi kita hapus sudah hilang ya.
Kemudian di sini juga ada fitur pencarian berdasarkan judul. Misalkan kita cari kalkulus 1, maka muncul di sini kalkulus 1 ya. Nah, untuk halaman stock manager seperti ini, kemudian ke halaman tracking delivery order. Nah, di sini kita bisa mencari daftar atau masukkan nomor DO-nya ya. Misalkan di sini yang sudah ada di database itu DO 2025-001. Nah, kemudian klik lacak. Klik tombol lacak. Nah, akan memproses, akan muncul timeline hasil untuk atas nama Rina Wulandari, nomor order, nomor delivery order, DO 2005-001, status dalam perjalanan. Dikirim menggunakan JNE, ekspedisi JNE, kemudian tanggal kirimnya tanggal 25 ya. Kemudian tipe paketnya paket UT001, total biayanya Rp 120. Di sini status timelinenya masih di penerimaan loket Tangsel, Tangerang Selatan. Kemudian kita juga bisa menginput atau menambah daftar delivery order baru melalui tombol ini. Nah, di sini nomor DO-nya sesuai yang ditugaskan, yaitu akan otomatis ya. Akan otomatis dimulai dari 001 tadi ke 002. Kemudian kita tambahkan misalkan NIM 051629064. Namanya Firman misalkan Express ya. Kemudian pembelian tanggal kirimnya tanggal 8 misalkan. Kemudian pilih paketnya paket 2. Maka akan muncul harganya di sini. Total harganya sekian. Kemudian kita tambahkan. Nah, berhasil menambahkan daftar delivery order baru yaitu D002 DO 2025-002. Gitu. Nah, seperti itu kita coba cari misalkan. Nah, di sini hasil trackingnya atas nama Firman Budiarjo yaitu masih dalam pesanan diproses karena masih baru pesan ya, pesanan diterima dan sedang disiapkan. Nah, di sini juga saya membuat menu cepat untuk melihat misalkan input stok baru seperti tadi ya, sama menunya. Kemudian di sini juga bisa input DO cepat ya, di sini langsung mengarah ke tambah delivery order baru. Nah, seperti itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.